Kabupaten Mapi menjadi daerah pertama di Papua yang menerapkan teknologi Artificial Intelligence atau AI untuk pembelajaran di sekolah. Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan atas restu leluhur tanah ini, atas nama kita semua, saya Bupati Mapi Christosimus Yohanes Agawemu bersama dengan Dekan Fakultas MIPA Universitas Indonesia, kegiatan ini kita nyatakan dibuka dengan resmi dan di-launching sebagai tanda awal pembelajaran dan awal masuknya masyarakat dan generasi muda, generasi baru, siswa-siswi, para guru dan kita semua untuk memasuki era baru peradaban teknologi, untuk menjadikan manusia Mapi menjadi warga dunia. Kita harapkan bahwa semua masyarakat akan mulai memahami bahwa mereka boleh tinggal di pedalaman, mereka boleh tinggal dalam keterbatasan sinyal dan lain-lain. Tetapi upaya kita dalam rangka mencerdaskan anak-anak dan masyarakat kita untuk beradaptasi pada perubahan dunia hari ini, maka itu menjadi sesuatu yang wajib. Pemerintah terus mendorong penggunaan teknologi Artificial Intelligence atau AI di berbagai sektor. Presiden Prabowo Subianto telah memberikan pengarahan tentang pemanfaatan dan tantangan penggunaan AI. Presiden Prabowo Subianto mendorong berbagai pihak di seluruh daerah di Indonesia untuk bersama-sama mengimplementasikan teknologi AI untuk kemajuan dan pembangunan. Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, mendukung penggunaan Artificial Intelligence karena menjadi bagian dari percepatan transformasi digital di Indonesia. Para siswa, guru, dan seluruh stakeholders pendidikan diminta segera beradaptasi dengan perkembangan teknologi, terutama AI. Lantas apa kata guru, siswa, dan orang tua siswa tentang pemanfaatan Artificial Intelligence di bidang pendidikan ini? Manfaat penggunaan AI dalam pembelajaran sangat bermanfaat terlebih khusus untuk kami guru-guru. Apalagi saat ini kami di Kabupaten Mapi adanya ketersediaan EduBot yang membantu kami untuk menelusuri, mencari materi pembelajaran dalam proses pembelajaran. Kami di sekolah SMP Negeri 1 Obaa, Kabupaten Mapi, Provinsi Papua Selatan tentunya siap untuk mendukung program-program dari pemerintah Kabupaten Mapi. Kami sekolah mengambil langkah cepat, mengambil terobosan untuk bisa menyiapkan sarana dan prasarana terkait tentang proses pembelajaran dimaksud. Salah satunya adalah kami menganggarkan nantinya dalam penggunaan dana BOS itu sedikit kita alokasikan untuk menyiapkan perangkat-perangkat dimaksud. Untuk saya sendiri, saya sudah mengikuti pelatihan, yaitu mulai dari tanggal 24 April 2025, yaitu pelatihan AI, yang mana kami mendapatkan pelatihan seperti adanya EduBot yang telah disiapkan, yaitu khusus untuk Kabupaten Mapi, dan nanti juga ada EduBot yang khusus untuk sekolah, bahkan untuk mata pelajaran masing-masing. Pertama-tama sih kita merasa susah karena tidak terlalu memahami. Tapi kita sangat bersyukur karena adanya kakak-kakak yang datang dari UI Universitas Indonesia. Dengan adanya Autobot, kita merasa terbantu sekali karena bisa menanya apa yang kita ingin tanya. Di situ Autobot bisa menjelaskan secara singkat, padat, dan jelas. Di situ kami memahami sekali. Menurut saya, kemudahan AI bisa langsung mendapat penjelasan atas pertanyaan tanpa harus mencari di berbagai sumber. Saya menggunakan AI EduBot. Nah, dalam AI EduBot, kalau kita meminta, contohnya kita meminta untuk belajar bahasa asing. Nah, AI EduBot itu memberikan kita bahasanya langsung dengan ada voice-nya atau suaranya. Jadi kita bisa belajar dan itu sangat membantu saya. Semoga dengan adanya AI ini bisa dimasukkan ke kampung-kampung supaya di sekolah-sekolah di kampung-kampung juga dapat bisa menggunakan aplikasi AI ini dengan baik dan tentunya dalam bidang pendidikan.
Kami sangat mendukung pembimbingan AI sehingga anak-anak kami ini bisa berkembang atau mengikuti perkembangan zaman. Sangat mempermudah kami para orang tua karena tadi yang sudah saya sampaikan bahwa bila mana ada pelajaran hal-hal yang mereka kesulitan di sekolah, bisa juga kami dapatkan anak-anak bisa ketika bertanya kepada kita orang tua, kami tidak bisa menjawab, tidak mampu menjawab, mereka bisa dapat langsung di program AI ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Bapak Bupati Kabupaten Mapi, Bapak Kristosimus Yohanes Agawemu yang telah membuat program yang sangat lihai, terutama untuk kami anak-anak murid, anak-anak sekolah yang berada terpencil di daerah selatan Papua, terutama di kami Kabupaten Mapi. Dan ucapan terima kasih juga disampaikan kepada tim AI HUB dari Universitas Indonesia yang dengan dedikasi yang tinggi selama kurang lebih 2 minggu ini telah menempa anak-anak kami, boleh memberikan saluran ilmu kepada anak-anak kami sehingga mereka juga tidak tertinggal dari anak-anak yang lain di wilayah Indonesia ini. Yang pertama bahwa dari seluruh rangkaian evaluasi saya selama berada di MAPI, baik dari dusun, kampung, distrik, dan juga di pusat Kabupaten Mapi di KEPI, kita terlalu banyak tertinggal karena keterlambatan kita memulai pembelajaran. Kebetulan dari informasi yang kami terima bahwa AI akan menjadi salah satu sarana pembelajaran yang akan digunakan di sekolah pada kurikulum coding di tahun depan. Yang kedua, dalam rangka menuju ke proses kuliah, kita berharap adik-adik kita lulus dengan kualitas yang baik, dengan nilai yang baik, kemampuan berpikir yang baik, kemampuan penggunaan teknologi yang baik. Di dalam penggunaan teknologi inilah yang kita lihat lagi bagaimana sekedar kalau hanya bisa mengoperasikan komputer, tetapi juga dia bisa memanfaatkan teknologi AI untuk menambah pengetahuan dan bisa menambah penghasilan mereka di masa yang akan datang. Untuk itu, program ini kita lihat menjadi program jangka panjang yang kita bentuk dari SD, SMP, SMA, SMK, tapi juga yang ada di TK. Program yang kita lagi saat ini melaksanakan proses pendampingan terhadap pembelajaran yang terjadi sejak tanggal 23 sampai dengan nanti tanggal 2 Mei kita launching. Ini akan membantu kita terhadap menjawab kebutuhan Kabupaten Mapi, kebutuhan masyarakat kita dalam rangka adaptasi pembelajaran tetapi juga adaptasi pemanfaatan teknologi AI. Berkaitan dengan kerjasama MOU kami dengan pihak ESER, ini ada hubungan dengan kebetulan mereka memiliki buku pembelajaran yang namanya Jelajah Ilmu. Yang kedua, mereka sudah punya pengalaman yang panjang terhadap teknologi. ESER juga menawarkan ke kami bahwa ini aplikasi dan buku pembelajarannya ini tidak ada biaya yang harus kita keluarkan, maka kita lihat ini adalah ada kebaikan dari teman-teman di PT ESER berkaitan dengan pengembangan, peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Untuk itu kami melihat hal ini sangat baik dan positif untuk kita segera menyambut baik apa yang mereka tawarkan dan apa yang kami inginkan dalam rangka membawa generasi kami di MAPI untuk menuju ke persaingan yang semakin ketat di masa-masa mendatang. Untuk jaringan yang pertama, kita sudah punya jaringan di hampir sebagian besar kampung itu dari PT Bakti melalui fiber optik yang tersambung kepada BTS-BTS yang ada di wilayah MAPI secara keseluruhan. Memang perlu ada evaluasi dari Kominfo untuk sambung ke Kementerian Kominfo juga berkaitan dengan sebagian BTS yang terpasang di MAPI
ada yang memang masih aktif, tetapi ada yang sudah tidak aktif. Tetapi kita juga akan mempersiapkan Starlink untuk penguatan, tapi juga ada pembelajaran yang bisa offline yang sudah kita programkan duluan, lalu kita sambungkan kepada perangkat yang ada untuk selanjutnya bisa mempermudah para guru untuk menggunakan sarana ini untuk pembelajaran. Untuk saat ini kita fokus kepada pembelajaran di sekolah, yaitu untuk guru, siswa, orang tua. Untuk tahap 1, kita baru melakukan sosialisasi di pusat ibu kota Kabupaten Mapi di KEPI pada kelompok yang sudah saya sampaikan tadi. Langkah kedua, nanti kita akan melakukan sosialisasi di beberapa wilayah distrik yang kita bagi zona. Zona 1 itu adalah untuk di wilayah distrik Edra, itu terdiri dari 5 distrik, baik Edra sendiri, terus Fenaha, Yakomi, Siahme, dan Bamgi. Untuk di wilayah 2, itu kita bagi di Senggo, Kaibar, Tisain. Dan wilayah 3, Haju dan Asue. Wilayah 4, itu di ibu kota Kabupaten Mapi di distrik Obaa, itu untuk Obaa, Nambioman Bapai, lalu Pasue Atas, Pasue Bawah, dan distrik Menyamur. Jadi tantangan terbesar yang pertama, kita masih memerlukan fasilitas, peralatan, yaitu handphone, laptop, tapi juga tadi untuk penguat sinyal, dan ini yang kita menjadi tantangan kita. Tetapi kami pemerintah dengan penuh keyakinan bahwa kita pasti akan mencari solusi yang terbaik supaya target dan niat kita ini tidak terhalang karena hal-hal yang tadi saya sampaikan, kesulitan itu. Apakah melalui dukungan pemerintah pusat, apakah melalui dukungan pemerintah provinsi, apakah melalui APBD Kabupaten Mapi, semua proses ini akan kita lakukan, maupun juga melalui PT Aster, karena kita harapkan juga mudah-mudahan ke depan ada dukungan dari mereka dengan cara yang mereka bisa lakukan kepada kami. Tak hanya mendukung transformasi digital melalui pemanfaatan artificial intelligence atau AI, pemerintah Kabupaten Mapi juga mendorong pelestarian kearifan lokal, khususnya dalam pengelolaan kayu gaharu yang menjadi ciri khas Mapi. Pohon gaharu atau Aquilaria malacensis ini merupakan pohon asli hutan hujan Asia Tenggara. Pohon gaharu tumbuh subur di kawasan hutan Kabupaten Mapi, Provinsi Papua Selatan. Saat ini, kita sedang menyusuri Sungai Yuliana menuju lokasi hutan gaharu di distrik Asue dan distrik Pasue. Bagian yang dimanfaatkan dari pohon gaharu adalah getah yang membeku pada batangnya. Getah ini disebut juga dengan gubal. Gubal adalah bahan dasar pembuatan parfum, obat batuk, antibakteri, anti jamur, insektisida, hingga berbagai produk kerajinan tangan. Kayu gaharu itu diambil gubalnya, gubal gaharu. Jadi tidak sembarang kita mau masyarakat tebang atau mencari. Jadi ada tanda-tanda bahwa pohon ini ada isi, tidak, ada gubalnya itu tidak, itu ada. Sebagai pembeli di lapangan, dan ini proses awal mereka bawa yang kita sebut TGC. Kalau kita pengirim untuk ke Jawa, ke Jakarta atau Probolinggo, kita harus istilahnya ibaratnya harus bahannya kering, dan harganya juga ya cukup lumayan. Kalau untuk nilai ekonomisnya ini 100 juta 100 lebih, tergantung lihat mutu kualitasnya yang lebih atau kering tidaknya. Jadi kalau kita di Jawa ya bisa lebih, karena kan kita hitung untuk lapangan. Ini jenis ini
kelas nomor 2-nya. Kelas nomor 2-nya sekitar 30 juta sampai 40-an juta. Nah, ini belum kering. Nah, kalau kering nanti kan kita bisa olah lagi. Bisa lebih ya. Ini yang nomor 3. Ini sekitar harga 20 jutaan. Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Mapi bertekad mencapai pembangunan yang paripurna lewat transformasi digital, dengan tetap mempertahankan kearifan lokal. Usubi Yohokuda Takobayaman, damai sehati dan saling melayani.